Kepada yang terhormat Bapak Kardi Semsiapus SPDMN selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar IPS, dan kepada yang saya banggakan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ferry Jusnur Stanggang. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas 3C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran IPS yang dinamakan dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi di sini aku akan mengetahui apa definisi dari problem based learning. Problem based learning atau disingkat dengan PBL adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Nah, jadi proses pembelajarannya itu menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada beberapa tahap proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisa serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Materinya diambil dari Ekonomi IPS kelas 10 dengan topik atau tema yaitu konsep ilmu ekonomi. Subtemanya itu memahami konsep pilihan yang terdiri dari kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas, serta memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Indikatornya itu yang pertama, memahami pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah ekonomi. Yang ketiga, memahami konsep pilihan. Yang keempat, memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang kelima, memahami konsep biaya peluang. Yang keenam, memahami konsep prinsip ekonomi. Yang ketujuh, memahami konsep motif ekonomi. Yang kedelapan, memahami pembagian ilmu ekonomi. Dan yang kesembilan, memahami konsep ekonomi syariah. Nah, jadi alokasi waktunya itu terdapat 2 pertemuan. Waktunya itu 5 kali 40 menit. Nah, jadi kita masuk ke tahap model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi seperti yang telah disampaikan tadi, tahap yang pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Nah, tahap yang pertama itu adalah guru menunjukkan kepada peserta didik foto atau gambar yang menggambarkan tentang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Selanjutnya, peserta didik mengamati gambar yang telah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian, peserta didik diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar atau foto yang telah diberikan di papan tulis. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. Contoh pertanyaannya yaitu, apa perbedaan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru membantu peserta didik dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan atau masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Yang kedua, peserta didik diberi tugas untuk mencari atau menggali informasi dari buku IPS kelas 10 tentang konsep ilmu ekonomi secara berkelompok. Selanjutnya fase ketiga yaitu
membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun berkelompok. Langkah-langkah yang pertama yaitu peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah tentang konsep ilmu ekonomi. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, guru membagikan lembar kerja, data kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Peserta didik melakukan penyelidikan melalui lembar kerja dengan menugaskannya di luar pembelajaran. Guru membimbing penyelidikan yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah-langkah yang pertama yaitu peserta didik mencatat data hasil penyelidikan kelompok melalui lembar kerja yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, peserta didik mengolah data yang diperoleh dari kelompoknya. Selanjutnya, peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja. Selanjutnya, peserta didik menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk laporan. Selanjutnya kita masuk kepada fase 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah laporan terkait. Langkah-langkah yang pertama yaitu peserta didik dan guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Yang kedua, peserta didik dibimbing guru menganalisis hasil pemecahan masalah tentang perbedaan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang ketiga, peserta didik diharapkan menggunakan buku sebagai sumber untuk membantu mengevaluasi hasil diskusi. Selanjutnya, peserta didik diminta mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas. Dilanjutkan dengan penyamaan persepsi. Selanjutnya, kelompok peserta didik yang berhasil memecahkan permasalahan diberi penghargaan berupa tambahan nilai. Selanjutnya, guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai media yang telah dipelajari peserta didik, dapat menggunakan paper dan pencil test atau authentic assessment. Demikianlah contoh penerapan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari model pembelajaran yaitu problem based learning. Nah, jadi problem based learning ini membahas atau menggambarkan tentang model pembelajaran supaya anak-anak semua dapat memahami dan dapat menambah pengetahuan serta mahir dalam bekerja sama di dalam tim. Nah, jadi untuk materi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, jadi setelah kita membahas konsep ilmu ekonomi, kini kita akan membahas tentang kebutuhan ilmu ekonomi, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengamati sebuah gambar tentang kebutuhan ilmu ekonomi. Jadi kalian bisa lihat di papan tulis tersedia tentang berbagai macam jenis kebutuhan. Nah, jadi di sini kalian harus mengamati gambar yang tersedia di depan kalian. Setelah itu ada pertanyaan dari gambar tersebut. Izin bertanya, Pak. Kamu? Apa perbedaan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Oke. Nah, jadi ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Oke, untuk mempersingkat waktu,
kita akan membagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 2 anggota atau 2 peserta, yaitu sebangkunya aja, berpasang-pasangan. Nah, jadi setelah itu kalian akan membuat laporan yang nantinya akan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, jadi di sini Bapak akan membagikan lembar kerja kalian. Nah, jadi di lembar kerja kalian akan membuat diisi di sini. Nah, jadi setelah kalian berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang ada di lembar kerja tersebut. Nah, setelah itu kalian boleh menggunakan buku sebagai sumber kalian untuk memecahkan masalah atau berdiskusi di dalam kelompok. Nah, jadi nanti setelah di akhir pertemuan kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian bahas di dalam kelompok kalian. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada kendala? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke dalam evaluasi. Nah, jadi kebutuhan ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Nah, jadi kebutuhan pokok itu adalah yang harus terpenuhi oleh manusia. Jadi jikalau tidak terpenuhi, maka tidak akan memenuhi kelangsungan hidup manusia. Nah, jadi kebutuhan primer itu contohnya seperti apa, anak-anak? Oke, sembako ya. Nah, jadi kalau misalnya kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang prioritas kedua setelah kebutuhan primer. Nah, jadi contoh kebutuhan sekunder itu apa, anak-anak? Oke, baik. Contohnya seperti mobil ya, mobil, rumah, ya, dan lain-lain. Nah, jadi contoh kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang prioritas ketiga. Jadi kebutuhan tersier ini adalah setelah kebutuhan sekunder. Nah, jadi ini boleh dipenuhi, boleh tidak. Contohnya mobil mewah, rumah mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pertemuan pada pagi hari ini. Bapak harap kalian semua dapat memahami materi pembelajaran dari model pembelajaran based learning pada hari ini. Jadi jikalau ada pertanyaan atau materi yang kurang dipahami, akan kita bahas besok untuk pertemuan selanjutnya. Jadi terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini.